Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video yang ke-59 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah ilmu fikih tentang puasa, tentang puasa Ramadan. Terutama sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga video ini menambah sedikit ilmu yang bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat sekalian. Di dalam menyampaikan kajian tentang puasa Ramadan ini, saya hanya akan menjelaskan secara garis besarnya saja supaya mudah dipahami oleh umum. Adapun untuk masalah-masalah yang sulit, masalah-masalah yang lembut, itu bisa datang langsung kepada para alim, para kiai, para ustadz, agar lebih mudah dalam menjelaskannya, lebih mudah dalam memberikan pemahamannya. Mengingat kalau di YouTube seperti ini agak terbatas juga dengan waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Adapun kitab yang saya jadikan sumber dalam menyampaikan kajian ini adalah kitab fikih bermadzhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Riyadhul Badi'ah dengan sarahnya As-Simarul Yani'ah. Seperti ini kitabnya. Sengaja saya mengambil kitab ini supaya lebih mudah untuk difahami. Dan dalam menambah penjelasan, saya mengambil dari kitab Tausikh ala Ibni Qasim di halaman 110 dan seterusnya. Juga dari kitab Al-Bajuri di juz pertama halaman 286 dan seterusnya. Dan mengambil pula di kitab Al-Muhadzab juz pertama di halaman 177. Sengaja saya sampaikan sumber aslinya supaya para sahabat lebih yakin, atau ada yang lebih ingin perdalam bisa dilihat langsung di kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabus siyami ari ieu eta hiji kitab tetep dinamartelakeun masalah saum atau siam. Yang dinamakan dengan saum atau siam adalah imsakun an muftirin, menahan diri dari melakukan sesuatu yang batalkan puasa, biniyatin makhsusatin, dengan memakai niat yang tertentu, jami'an naharin, di sepanjang hari, qabilin lissaum, yang boleh dilakukan puasa, min muslimin, dari orang muslim, akilin, yang punya akal, tohirin an haidin wa nifasin, yang suci dari haid dan nifas kalau perempuan. Itu adalah dobit atau pelanggaran saum. Mengenai puasa Ramadan diterangkan dalam kitab Furidho Shaumu Ramadan. Puasa Ramadan itu dipardukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan seluruh umatnya fi Sya'bana, di bulan Sya'ban, bulan Rawah kalau orang Sunda bilang, as-sanatas saniyah minal hijrah, di tahun kedua dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di tahun kedua ada di Madinah, baru ada tugas atau kewajiban untuk melakukan saum Ramadan. Wa huwa wajibun bil ijma', dan puasa Ramadan itu hukumnya wajib dengan sepakat para ulama. Mengambil dalil dari Al-Qur'anul Karim, ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalil yang kedua, para ulama mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda begini, kata Sayyidina Abdullah, Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam itu, sabda Rasul, dibangun atas 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, dan mengerjakan, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, dan yang ketiga mengeluarkan zakat bagi yang sudah nisab. Kemudian yang keempat wal haji, dan melakukan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Berarti shaum Ramadan ini termasuk min ahadi arkanil Islam, termasuk salah satu daripada rukun-rukunnya Islam. Sehingga fayakfuru jahiduhu, kalau orang mengingkari, tidak mengakui akan kewajiban saum Ramadan, maka orang tersebut dihukumi kufur atau murtad, keluar dari agama Islam. Itu sebagai mukaddimah daripada kajian ini. Yang akan saya sampaikan di dalam kajian ini adalah tentang syarat sahnya puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Terutama ini tentang puasa Ramadan. Faslun ari eta hiji fasal. Ini adalah sebuah fasal dalam menceritakan syarat-syarat sahnya berpuasa. Surutus sihhatis shaumi sittatun. Bahwasanya syarat-syarat sah mengerjakan puasa itu, baik puasa Ramadan ataupun selain Ramadan, itu ada 6. Al-awwalu al-islamu, yang pertama syarat sahnya puasa itu adalah harus orang Islam. Jadi fala yasihu min kafirin, tidak sah orang kafir melakukan puasa. Ada orang non-muslim berpuasa, tidak sah puasanya karena syarat yang pertama adalah harus seorang muslim atau muslimah. Kemudian wasani at-tamyizu. Yang kedua, syarat sahnya puasa itu tamyiz, ideng. Ideng itu sudah sudah tamyiz itu, kalau kata guru saya, sudah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, pakai pakaian sendiri, sudah tahu timur, barat, atas, bawah, utara, selatan, itu sudah tamyiz. Jadi fala yasihu min sabiyin ghairi mumayyizin wa mim majnunin, tidak sah puasa dari anak kecil yang belum tamyiz. Misalnya ada anak umur 2 tahun atau 3 tahun belum tamyiz, belum ideng, maka itu tidak sah kalau dia berpuasa. Atau dari orang gila, tidak sah orang gila berpuasa. Lalu bagaimana kalau dari orang tamyiz tapi belum baligh, umpama ada anak kecil baru umur 4 tahun, 5 tahun, tapi sudah tamyiz, dia sudah pintar, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, sudah tahu tentang barat, timur, utara, selatan, itu sudah tamyiz, dia berpuasa, maka itu sah puasanya. Bahkan ada anjuran diterangkan dalam kitab Sulamut Taufik, wajib kepada wali, orang tua maksudnya, dari seorang anak,
Bila anaknya sudah berumur 7 tahun, wajib harus memerintahkan putra-putrinya untuk melakukan puasa Ramadan. Walaupun anak tadi belum berkewajiban berpuasa, tapi wajib kepada orang tuanya mendidik anak tersebut untuk mau melakukan puasa Ramadan. Bahkan wa yudrabu ala tarkihi li 'ashrin in ataqahu. Andaikan sudah berumur 10 tahun, anak kita tidak mau berpuasa, padahal dia mampu berpuasa, maka boleh orang tua memukul, mendidik kepada anaknya agar mau melakukan puasa. Hikmahnya tamrinan, ngalalanya, atau agar anak tersebut terbiasa untuk melakukan kewajiban puasa Ramadan. Kemudian wasalisu an-naqa'u minal haidhi wan nifasi. Yang ketiga, syarat sahnya puasa itu, ini bagi perempuan, harus suci daripada haid dan nifas. Jadi seorang perempuan yang sedang haid atau sedang nifas tidak sah melakukan puasa, bahkan haram hukumnya dia berpuasa. Tetapi kalau puasa beda dengan sholat. Kalau sholat tidak perlu diqodho, kalau puasa itu wajib harus diqodho. Selanjutnya warabi'u, adapun yang nomor 4 daripada syarat-syarat sahnya puasa, iku an-niyatu, niyat bil qalbi, dengan hati. Yang keempat, syarat sahnya puasa itu adalah niat di dalam hati. Adapun talafut, mengucapkan niat, itu hukumnya hanya sunnah. Kalau puasanya puasa fardu seperti Ramadan yang akan datang ini, yajibu iqa'uha fi juz'im minal lail, wajib niat tersebut dilakukan dalam 1 juz malam. Jadi mulai terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya fajar, itu sudah bisa kita melakukan niat puasa Ramadan. Umpama habis maghrib kita sudah mau niat puasa, boleh. Habis tarawih itu pun boleh. Cuma wal afdalu iqa'uha fis sulusil akhir, tapi yang terbaik, yang paling utama adalah niat tersebut dilakukan di waktu sahur. Kita habis sahur, kita berniat. Tetapi takut-takut kita lupa, maka boleh kita niat habis tarawih atau habis maghrib sekalipun, silahkan. Yang penting dilakukan di waktu malam. Itu kalau saumnya saum fardu. Adapun kalau saum sunnah, umpama kita mau saum sunnah malam tidak niat, itu boleh dilakukan di siang hari. Yang penting qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, sebelum datang waktu zuhur, itu boleh kita niat saum sunnah. Yang penting dari paginya kita jangan melakukan yang membatalkan akan puasa. Wa akmalu niyati saumi Ramadan, adapun lafad niat saum Ramadan yang paling sempurna, iku ayyakula as-sakhsu, hendaknya si orang tadi yang mau saum berniat, nawaitu sauma ghaddin an adai fardi rumdani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi lafad niat yang paling sempurna adalah seperti ini: nawaitu sauma ghaddin an adai fardi rumdoni hadhi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan saum di besok hari untuk melakukan fardu Ramadan tahun ini ikhlas karena Allah Ta'ala. Artinya kurang lebih seperti itu. Insyaallah nanti saya tulis di deskripsi, barangkali ada sahabat yang tidak hafal. Tapi ingat, niat itu adanya dalam hati, tidak cukup hanya dengan lisan. Adapun lisan hanya menolong saja dan hukumnya adalah sunnah. Ada tambahan dari kitab Al-Bajuri, wa sunnah ayyaqula imanan wahtisaban liwajhihil karim. Disunnatkan di dalam niat ditambah dengan kata imanan wahtisaban liwajhihil karim. Jadi begini panjangnya: nawaitu sauma ghaddin an adai fardi rumdani hadhihi sanati lillahi ta'ala, tambah imanan
wahtisaban liwajhil karim. Iman hanya mencari ridho Allah karena ikhlas karena Allah yang maha mulia. Kurang lebih maknanya seperti itu niat saum Ramadan yang paling sempurna. Selanjutnya wal khamisu, adapun syarat sahnya saum yang kelima adalah al imsaku anil mufattirati, menahan diri dari melakukan hal-hal yang batalkan puasa, minal fajri ilal ghurubi, dari mulai keluar fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi yang kelima, di siang hari tersebut kita harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang batalkan puasa, mulai sejak keluar fajar atau waktu subuh sampai nanti terbenamnya matahari atau waktu maghrib. Wasadisu dukhulul wakti, adapun syarat sah saum yang ke-6 adalah sudah manjingnya waktu. Kalau kita mau saum Ramadan, otomatis sudah masuk di bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, kita niat saum Ramadan, itu tidak sah puasanya karena harus dukhulul waktu, harus sudah manjingnya waktu. Itu sahabat-sahabat itu yang saya hormati tentang syarat sahnya puasa. Selanjutnya dalam video ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang batalkan puasa. Semoga nanti ketika kita berpuasa kita dapat menjauhinya agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun wal mubtilatu, adapun hal-hal yang batalkan lissaumi akan puasa iku asyaratun, ada 10 hal-hal yang batalkan puasa, jumlahnya ada 10. Keterangan dalam kitab Riyadul Badi'ah. Al-awwalu dukhulu syai'in min a'yanid dunya walau qalilan ilal jawfi amdan. Yang pertama yang batalkan puasa itu masuknya sesuatu dari ain dunia kepada lubang bagian dalam dan masuknya secara disengaja. Contoh, kita makan, kemudian makanan tadi masuk melewati khulkum, melewati tenggorokan, masuk ke dalam. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Adapun umpama kita mengambil air, kemudian hanya dalam mulut saja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah masuk ke bagian dalam, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau kita masukkan air ke dalam hidung. Kalau sudah mencapai khaysum itu bagian hidung sebelah atas, kalau orang Sunda bilang cucungik namanya. Di sini, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau kita masukkan air ke dalam telinga dan masuk ke bagian dalam itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan ketika sedang berhadap-hadapan dengan orang. Itu bagian dalam dari telinga. Masuk ke dalamnya, itu pun sama bisa membatalkan puasa. Amdan kalau masuknya dengan disengaja. Atau juga ada seseorang, orang tersebut sulit untuk buang air besar. Kemudian dia masukkan obat di siang hari ke dalam duburnya untuk memperlancar BAB umpama. Di siang dimasukkan, ada obat, masukkan ke dalam liang dubur, sebutnya huknah, itu pun sama bisa membatalkan puasa. Bagaimana kalau dia itu lupa? Fa in kana nasiyan, maka andaikan orang tersebut makan atau minum atau mengorek kuping dalam keadaan lupa umpamanya, lam yaftur, maka puasanya tidak batal. Ada orang siang hari bulan puasa, dia itu kelupaan umpama masih tanggal 1, tanggal 2 Ramadannya. Ketika dia di siang hari lupa akan bulan Ramadan, dia makan atau dia minum, itu walaupun minumnya banyak, walaupun makannya banyak, asal betul lupa, maka tidak batal puasanya.
au jahilan, atau dia itu bodoh, in kana qariba ahdin bil Islam aw nasya ba'idan anil ulama, atau dia makan, dia minum karena dia tidak tahu. Dengan bodohnya bodoh ma'zur. Bodoh ma'zur itu umpama ada orang baru saja masuk Islam, dia belum tahu banyak tentang hukum-hukum Islam. Ketika bulan puasa dia umpama merokok atau dia minum, ditegur, Mas, itu membatalkan puasa. Dia bilang, aduh, saya tidak tahu, prasangka saya ini tidak batalkan puasa umpama, dan dia itu memang barusan masuk Islamnya, maka itu tidak batal puasanya. Yang penting setelah dikasih tahu dia berhenti daripada makannya atau minumnya tersebut. Itu namanya bodoh ma'zur. Selanjutnya ada tambahan lagi, ing dakhala min ahadil manafidil maftuhah, bisa membatalkan tersebut andai masuknya ain tadi daripada bolongan yang sudah ada dari awal, seperti mulut, hidung, telinga, kubul dan dubur. Bagaimana kalau bukan dari bolongan yang sudah ada? Umpama ada orang sakit, kemudian dia itu diinfus, ada jarum dimasukkan ke dalam kulitnya, dan ada cairan yang masuk ke dalam tubuhnya lewat pori-pori kulit tadi, lewat jarum yang dimasukkan ke dalam kulit tadi, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena itu masuknya ain tadi bukan dari manafidh al-maftuhah, bukan dari bolongan yang sudah ada dari awalnya. Selanjutnya asani al-qai'u amdan. Adapun hal yang batalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Bagaimana contohnya? Ka'ang taqayya'a mangkusan, seperti orang sengaja pengen muntah, dia jungkir dengan tujuan ingin muntah, tiba-tiba dia muntah, maka itu bisa membatalkan puasa. Lalu bagaimana kalau umpama ada seseorang jarang naik kendaraan, ketika di siang Ramadan dia pergi naik mobil, baru setengah jam dia merasa pening lalu muntah, maka itu tidak batal puasanya. Kata kitab, falau ghalabahul qai'u lam yabtul. Andaikan muntah tadi yang mendesak, maksudnya tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Dan gambarannya seperti tadi, orang jarang naik kendaraan, tiba-tiba naik mobil di siang Ramadan muntah, maka itu tidak batal, dengan catatan tidak ada yang ditelan lagi daripada muntah yang sudah ada di mulutnya, seperti itu. Selanjutnya as-salisu, adapun hal yang batalkan puasa yang ketiga, iku al-jima'u jima' amdan, dengan sengaja, walau bi ghairi inzalin, walaupun tidak sampai keluar sperma. Yang ketiga yang batalkan puasa itu adalah jima dengan sengaja, walaupun tidak sampai inzal, keluar sperma, maka itu batal puasanya. Lalu bagaimana kalau lupa? Umpama ada orang di bulan Ramadan siang-siang, umpam pengantin baru, tiba-tiba dia di siang hari Ramadan melakukan jima, maka jima di bulan Ramadan dan langsung batal puasa tersebut dengan melakukan jima, maka kalau lupa itu tidak membatalkan puasa. Seperti juga makan, kalau lupa tidak batal puasanya. Jima pun sama, yang batalkan itu jima yang sengaja, yang ingat kita bahwa itu adalah bulan Ramadan. Bahkan ada tambahan sedikit, kalau ada orang di bulan Ramadan di siang hari dia melakukan jima dengan istrinya dengan sengaja, dan jima tersebut adalah yang dipakai dia membatalkan Ramadan puasanya, maka wajib bagi laki-laki tersebut, pertama wajib orang tersebut mengqadoknya dan dia pun berdosa. Kemudian wajib kifaratul uzma. Kifaratul uzma itu
Kalau ada, merdekakan hamba sahaya, tapi untuk di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada. Kalau tidak ada, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka wajib orang tersebut mensedekahkan makanan yang bisa dipakai kekuatan. Kalau di kita beras, sebanyak 60 mud dikasihkan kepada 60 fakir dan miskin. 1 mud itu kurang lebih 7 on beras, itu ukuran 1 mud. Kita kasihkan sebagai kifaratul uzma. Kalau untuk perempuannya, maka tetap dia berdosa, tapi cukup dengan qada saja. Yang wajib kifaratul uzma adalah suaminya, seperti itu. Karena batalnya si perempuan tadi adalah dengan dukhulu syai'in, dengan masuknya sesuatu kepada manfad, kepada bolongan al-munfatih, seperti itu. Selanjutnya ar-rabi'u, ari nomor kaopatna iku khurujul mani, keluar sperma, bita'ammudil istimna'i, dengan sengaja mengeluarkan sperma. Yang keempat yang batalkan puasa itu adalah keluar sperma dengan sengaja dikeluarkan. Maaf, ini umpama onani, atau kita merangkul istri mubasyarah, atau kita kublah mencium istri kemudian keluar sperma, maka itu membatalkan puasa. Adapun dengan ihtilam itu mimpi, umpama ada seorang sedang puasa, kemudian di waktu siang dia tidur, ketika tidur dia bermimpi sesuatu sampai inzal, keluar sperma, maka puasanya tidak batal, tapi tetap wajib harus adus. Cuma hadusnya harus hati-hati, jangan sampai ada air yang masuk ke bagian dalam daripada bolongan-bolongan di sekitar tubuh, umpama dari mulut, hidung, telinga, dan kubur dubur. Itu keterangan di dalam kitab Riyadul Badi'ah. Selanjutnya al-khamisu, adapun yang kelima yang batalkan puasa itu iku al-junun walau lahdatan, artinya gila walaupun cuma dalam waktu sebentar. As-sadisu al-irma'u minal fajr ilal ghurub, yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah pingsan. Bila pingsan tersebut menghabiskan seluruh hari, seluruh siang, maksudnya dari mulai fajar sampai terbenam matahari, orang tersebut pingsan, tidak sadarkan diri. Kalau begitu, umpama dia pingsan, kemudian dia sadarkan diri, setelah sadarkan diri dia pingsan lagi, itu tidak batal puasanya, karena tidak menghabiskan seluruh hari. Artinya ada sebagian jam atau waktu yang orang tersebut dalam keadaan sadar. Selanjutnya as-sabi'u al-iftaru qabla ayyatahaqqaqa ghurubus syamsi. Yang ketujuh, berbuka puasa sebelum masuk waktunya berbuka, sebelum terbenamnya matahari. Kemudian as-saminu, yang kedelapan, as-saminu ari nomor kadalapana eta turuwur riddati, datangna pamurtadan, wal iyazu billah. Yang kedelapan yang batalkan puasa itu adalah melakukan sesuatu yang mengeluarkan kita dari agama Islam, itu murtad. Murtad itu terbagi tiga. Ada murtad yang bangsa patekadan, itikadi, atau yang bangsa qauli, bangsa ucapan, ada yang bangsa pekerjaan. Contoh, ketika kita sedang berpuasa, kita ragu akan adanya Allah. Dalam hati kita ragu akan adanya Allah, maka itu bisa mengeluarkan kita daripada agama Islam, jadi bisa membatalkan puasa kita. Atau ketika kita sedang puasa, kita mengucapkan sesuatu yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, umpama kita menghina baginda Nabi, atau kita mengucapkan Allah itu tidak adil dan sebagainya,
maka itu pun sama bisa mengeluarkan kita daripada Islam dan menjadikan puasa kita batal. Jadi kalau seperti itu, wajib secepatnya kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan kita pun wajib mengqadha puasa kita karena yang itu tidak sah puasanya. Wattasi'u, adapun yang ke-9 yang batalkan puasa itu turuwul haidi wan nifasi, datangnya darah haid atau nifas. Pama ada seorang perempuan, dia sedang berpuasa, tiba-tiba di siang hari dia keluar darah haid atau keluar nifas, maka batalah puasanya. Sudah saya jelaskan di awal, jadi dia batal puasanya, tapi tetap nanti kewajiban harus qadha. Beda dengan sholat, kalau sholat tidak perlu diqadha, kalau puasa tetap wajib harus diqadha. Wal ashiru al wiladah, yang ke-10 yang batalkan puasa itu adalah melahirkan. Kata qaul sahih, yang sahih, melahirkan itu bisa membatalkan puasa. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian video ke-59 ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada para sahabat yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Saya haturkan terima kasih. Semoga menjadi kebaikan untuk semuanya. Saya pun mohon maaf bila dalam penyampaian ada kesalahan dari kata-kata saya, ada kesalahan dari bacaan saya. Semoga bisa memaafkannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari kitab aslinya, karena mungkin sahabat sendiri bisa maklumi kalau bicara seperti ini kadang-kadang ada grogi juga, karena sudah ada husnudzon, ada orang yang akan melihat kita seperti itu. Sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majelis, saya haturkan terima kasih kepada sahabat yang telah mendoakan saya, keluarga saya, dan para sahabat santri di sini. Semoga doanya dari Allah, dan kami pun di sini sama mendoakan para sahabat sekalian. Insya Allah dalam kajian berikutnya akan saya bacakan tentang hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.